Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam di seluruh Indonesia, Bapak Ibu Operator EMIS, Operator Siaga di kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi laporan ujian sekolah untuk satuan pendidikan dan untuk operator EMIS siaga di kabupaten kota. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa aplikasi ini bersumber dari hasil rakor PAI beberapa waktu yang lalu di Bandung. Sehingga mungkin dari Bapak Ibu sebagian sudah menerima filenya yang dibagikan oleh pejabat di kantor wilayah provinsi tempat Bapak Ibu bertugas atau mungkin juga dari pejabat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tempat Bapak Ibu bertugas. Jika Bapak Ibu belum mendapatkan filenya, maka nanti akan saya sertakan di link deskripsi video tutorial ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendownload filenya, maka langkah yang pertama ini untuk Bapak Ibu guru, ini yang perlu diisi di file yang bernama satuan pendidikan. Nanti untuk operator kabupaten, nah ini yang ada file namanya kabupaten kota. Saya mulai dulu dengan aplikasi laporan ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Ini kita buka yang pertama filenya. Nah, Bapak Ibu, jika misalnya di sini biasanya di tengah-tengah sini muncul ada enable content, silahkan diklik. Ketika tidak muncul, berarti juga nyetingnya nanti sekaligus saja. Intinya Bapak Ibu sebelum menggunakan aplikasi ini harus diatur terlebih dahulu. Nah, cara mengaturnya seperti apa? Bagi Bapak Ibu yang sudah memakai Office 2013, 2010, 2013, 2016, maka bisa diklik di filenya ini di pojok kiri atas ini. Tetapi kalau Bapak Ibu di PC atau di laptop itu masih menggunakan Office 2007, 2003, maka di sini ada logo Office-nya. Ini silakan diklik. Nah, lalu Bapak Ibu menuju di option ini. Option ini diklik. Setelah itu Bapak Ibu diklik ini atau saya besarin saja. Ini di trust center-nya ini. Oke. Di trust center. Nah, ini diklik. Lalu setelah trust center diklik, Bapak Ibu mengeklik ini. Trust center setting. Ini diklik. Setelah itu, nah ini yang perlu dipahami. Ini ada macro setting. Nah, ini diklik. Lalu enable-nya ini biasanya ada di sini, di disable ini. Nah, Bapak Ibu pilih yang ini. Kemudian yang kotak bawah ini silahkan dicentang. Terus access to VBI, Project Subject Model. Ini kita centang. Sudah itu kita oke. Lalu oke kembali. Setelah itu kita sekali lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Lagi di Trust Center setting,
lalu di protect view. Nah, di protect view ini Bapak Ibu, jika ini masih tercentang semua, maka pada saat kita buka Excel yang pertama kali nanti akan keluar enable editing atau enable content. Maka ini perlu dibuang. Nah, sudah dibuang, nanti di OK, lalu kembali lagi OK. Nah, ketika sudah seperti ini, berarti aplikasi ini sudah siap dijalankan. Nah, bagaimana cara menjalankan aplikasi ini? Bapak Ibu, jika masih kurang yakin, silahkan sebelum mengisi ini, petunjuknya ini diklik dulu. Nah, di petunjuk ini ada petunjuk seperti yang saya sampaikan tadi. Kita buka klik ini, lalu di optionnya kita klik, lalu trust centernya diklik, dan sebagainya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, jika sudah, maka Bapak Ibu guru, ini diklik identitas dasar. Nah, ketika diklik, ini ada tombol drop down, silakan Bapak Ibu mengajarnya di tingkat SD atau SMP, SMA atau SMK. Saya contohkan saja, misalnya mengajarnya di SD, maka silakan diklik SD. Kemudian ditulis nama sekolahnya apa. Misalnya nama sekolahnya SDN 01 Maju Terus. Lalu kecamatannya, misalnya Kecamatan Bandar Lampung. Kemudian kabupatennya, misalnya Bandar Lampung. Kemudian jumlah peserta yang terdaftar dalam ujian sekolah. Misalnya jumlahnya Bapak Ibu 48. Kemudian peserta yang mengikuti ujian sekolah PAI utama, maksudnya di ujian utamanya berapa orang? Misalnya 48 orang. Berarti jumlah peserta yang mengikuti USPAI susulan kosong. Ini nanti silahkan disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu tempat mengajar. Kemudian jumlah peserta yang tidak mengikuti ujian kosong. Jika ada ya silahkan ditulis. Kemudian nama sekolah, misalnya Dr. Andes Harun Ar-Rasyid, misalnya. Kemudian NIP kepala sekolah, silakan ditulis, misalnya 19 79 03 06 2000 03 1006 misalnya. Nama guru PAI silakan ditulis, misalnya Dr. Andes Imam Hambali misalnya. Lalu NIP guru PAI-nya ditulis, misalnya 19, 98, 12, 25, 2005, 12, 1008 misalnya. Kemudian kota, tanggal, bulan, tahun laporan. Nah, ini ditulis, misalnya kota Bandar Lampung. Tanggalnya misalnya 2 April 2022. Nah, ketika sudah selesai maka kita klik OK. Setelah diklik OK, apa pekerjaan Bapak Ibu selanjutnya? Pekerjaan Bapak Ibu guru adalah menginput nilai. Nah, di nilai ini Bapak Ibu, ini karena tadi kita ngisinya 48, maka juga 48. Tetapi jika misalnya murid Bapak Ibu di sini tadi, misalnya pesertanya ada 50 misalnya. Kemudian yang ikut ujian juga 50 misalnya. Maka di kolom tadi akan menyesuaikan. Ini jumlahnya 50 itu.
Nah, ada keterangan di sini, jika siswa dalam satu lembaga lebih dari 1000, silakan dibagi menjadi beberapa file. Nah, berarti ini bisa di-copy lagi untuk dibuat, karena ini batasannya hanya sampai dengan 1000 peserta didik. Tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang sampai mengajar 1000 didik. Misalnya ada, berarti kan gurunya beda kan gitu, atau gurunya lain. Nah, kemudian ini ada nomor peserta ujian. Silakan ditulis. Saya kasih contoh saja. Misalnya 07, kemudian 19, 6, kemudian misalnya 006 misalnya. Nama silakan diketik apa adanya sesuai jumlah siswa. Nah, karena ini saya hanya memberikan contoh untuk lebih mempercepat, maka kira-kira ini sudah saya siapkan. Kira-kira seperti ini misalnya. Jadi saya kasih contoh biar cepat. Oke. Saya kasih contoh lagi biar cepat. Nah, kemudian ini anggaplah biar cepat juga, saya kasih contohnya seperti ini. Oke. Kemudian ini ada nilai US, ada nilai spiritual, ada nilai sosial, maksudnya sikap seksual, sikap spiritual, sikap sosial, kemudian ujian praktek. Nah, di ujian sekolah ini, Bapak Ibu bisa dilihat contohnya di sini. Nah, di sini untuk nilai USBN itu diisi 2 digit di belakang koma. Kemudian untuk nilai spiritual, sikap spiritual, jika Bapak Ibu pakai K13, maka ditulis SB, itu sangat baik. Kemudian B itu baik, dan PB itu perlu bimbingan. Nah, jika di sekolah Bapak Ibu pakai kurikulum KTSP, maka dinilai sikap spiritual dan sikap sosial ini cukup diisi dengan A sangat baik, B baik, C cukup, dan K kurang. Jika nanti lupa, silahkan dibuka contohnya ini. Nah, di sini Bapak Ibu ujian ini misalnya kita tulis 82,00, lalu 83,00, lalu 78,00, lalu 91,00 dan seterusnya. Ini hanya untuk contoh biar cepat saja. Ini saya tulis seperti ini. Oh, sorry, salah. Ini untuk contoh, saya kopikan saja. Karena untuk contoh, tapi nanti Bapak Ibu ngisinya tidak boleh seperti ini. Ini hanya sekedar contoh, supaya Bapak Ibu sampai dengan memahami bagaimana mengisi laporan dan nanti apa saja yang harus dipersiapkan dan yang harus dilaporkan ke Kementerian Agama Kabupaten. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka silakan diisi nilai sikap spiritual dan sikap sosial serta ujian praktek. Nah, untuk nilai sikap spiritual dan sikap sosial seperti yang di depan saya contohkan tadi, jika Bapak Ibu mengajarnya memakai kurikulum 2013, maka cukup diisi B baik, SB sangat baik, dan PB atau perlu pembinaan. Tetapi jika memakai kurikulum KTSP, maka bisa diisi dengan baik, cukup, dan kurang. Nah, ini saya contohkan biar cepat saja. Oke, ini biar cepat.
seperti ini. Contoh. Oke. Pakai huruf besar saja biar enak. Oke, lalu saya perbanyak saja untuk memudahkan Bapak Ibu contoh. Lalu nilai ujian praktek juga silakan diisi sesuai dengan nilai yang sudah diperoleh oleh anak. Jika anak tidak mengikuti ujian praktek, maka juga nilainya silakan dikosongkan. Nah, lalu ketika sudah selesai semuanya, maka silakan klik OK. Setelah diklik OK, maka Bapak Ibu perlu dikonfirmasi dulu, dilihat untuk form 1A. Ini silakan dilihat. Form 1A ini isinya adalah laporan hasil ujian sekolah PAI di Satuan Pendidikan tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, ini seperti ini. Ini nomor ujiannya tadi. Lalu ini nama gurunya, NIP-nya, nama kepala sekolah, NIP. Lalu ketika seperti ini, silahkan Bapak Ibu dicetak, dijadikan sebagai dokumen sekolah untuk hasil ujian sekolah mata pelajaran PAI. Kemudian setelah form 1A dicek, Bapak Ibu silakan cek form 1B-nya. Nah, di form 1B ini merupakan rekapitulasi. Nah, di rekapitulasi ini adalah jumlah pesertanya 50 sesuai yang diinput di depan tadi. Nilai tertinggi yang diberi oleh siswa itu 91, nilai terendah 78, nilai rata-rata 83,46. Dan ini Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot menghitung karena oleh aplikasi sudah dibuatkan rumusnya. Kemudian di sini ada 10 peringkat besar. Ini dari siswa nomor 1 sampai nomor 10 inilah peringkatnya. Lalu ini adalah diagram rentang nilai. Artinya nilai yang diperoleh berarti dari 71 sampai 91. Oke. Jika form 1B sudah selesai, maka kembali kita lihat form 1C. Nih. Nah, form 1C ini merupakan laporan nilai sikap dan praktek. Ini nomor pesertanya tadi, kemudian ini nilai spiritual, nilai sosial, dan nilai ujian prakteknya. Nah, nilai ujian praktek tadi sudah diinput tapi belum masuk. Berarti ada yang keliru, maka kita lihat sekali lagi. Nah, ini ujian prakteknya belum masuk. Maka di ujian praktek ini berarti perlu diisi. Perlu diisi. Nah, ini ujian prakteknya belum diisi. Oke, maka supaya tepat, nah inilah gunanya kita mengecek, Bapak Ibu. Kita cek, kita isi ujian praktek. Jika sudah oke, maka kita kembali ke form 1C. Nah, di form 1C ini nilai ujian prakteknya sudah tertera, kemudian spiritual dan sosialnya juga sudah. Nah, jika sudah semua diperiksa, silakan dicetak untuk dokumen sekolah. Lalu, pekerjaan terakhir, Bapak Ibu, untuk disetor ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di tempat Bapak Ibu bertugas, maka ini silahkan disimpan atau save as seperti ini. Nah, ini silahkan diisi dengan nama SD atau nama Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Nah, tadi ada namanya SDN 01 maju terus. Maka ini di save as lalu di save. Oke. Nah, jika sudah, maka silahkan file tersebut dilaporkan ke kantor Kementerian Agama sesuai dengan yang diminta oleh kantor Kementerian Agama Bapak Ibu bertugas. Artinya entah kantor agama hanya ingin filenya saja bisa dikirim lewat Google Drive, mungkin kantor Kementerian Agama minta flash disknya,
atau untuk hard copy-nya, atau misalnya minta di burning di sebuah CD. Nah, itu silakan disesuaikan. Setelah itu berarti pekerjaan Bapak Ibu di satuan pendidikan selesai. Nah, sekarang giliran pekerjaan operator kabupaten. Apa yang harus dikerjakan oleh operator kabupaten? Oleh karena ada 4 jenjang, ini ada SD, ada SMP, ada SMA, ada SMK, maka diharapkan untuk operator kabupaten kota untuk memudahkan perekapan data, file ini atau aplikasi ini dibuat menjadi 4 file. Jadi ini di save as, ini save as dulu, misalnya ini untuk SD. Nah, SD. Oke, maka silakan disimpan. Lalu dibuat lagi. Ini yang untuk SMP. Nah, biar lebih mudah nanti ini. Save as. Ini SMP. SMP. Begitu seterusnya. Nanti juga untuk SMA dan SMK. Nah, Bapak Ibu operator di seluruh Indonesia yang berbahagia, oleh karena laporan tadi yang sudah masuk adalah dari SD, maka kita merekap untuk laporan SD. Nah, tentu sebelumnya juga Bapak Ibu operator, ini langkahnya seperti awal tadi, perlu diaktifkan dulu makronya. Ini terus enter diklik. Lalu untuk protect view ini dipastikan kosong semua. Kemudian untuk makro settingnya ini di-enablekan. Jika sudah, klik seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu operator ini masuk di identitas. Di identitas ini kabupaten kota mana, kemudian nama kepala kantornya siapa, NIP-nya berapa, tanggal laporannya berapa. Jika sudah diisi semua, maka langsung input rekap. Nih. Nah, apakah Bapak Ibu operator pekerjaannya susah? Tidak. Bapak Ibu tinggal membuka laporan dari SD, seperti ini tadi, SD. Ini silakan sini aja, copy hasil. Ini dikopikan nilai, seperti ini. Bapak Ibu langsung masuk ke sini, langsung masuk ke tengah-tengah ini, dipastekan. Oke, sudah selesai. Ini sudah masuk SDN 01 masih terus pesertanya 50. Begitu juga nanti nomor 2 di sini. Dipastekan lagi seperti itu. Nomor 3, nomor 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika sudah, nanti silakan diklik home. Bapak Ibu operator tentu pada saat pertama kali Bapak Ibu buka aplikasi, pastikan ini di reset. Supaya kosong, artinya tidak ada isian dari data sekolah lain. Karena ini ketika kita riset seperti ini, dia akan kosong. Nah, setelah kosong, barulah sekarang Bapak Ibu silakan untuk melakukan rekap tadi, seperti ini. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini nanti ketika sudah selesai, berarti satu file ini khusus untuk SD semua. Lalu kita klik home. Kemudian jika misalnya Bapak Ibu operator sudah menyelesaikan rekap data semuanya, maka boleh dilihat untuk outputnya form 1, form 2, dan form 2, form 3, dan form 4. Form 2 isinya itu tentang nilai-nilai dari sekolah-sekolah yang sudah masuk tadi. Kemudian kita home dulu. Yang form 3. Form 3 ini adalah rentang nilai. Karena pesertanya baru 50, ya isinya cuma 50. Nanti akan ada rekap secara full untuk seluruh kabupaten kota. Kemudian form 4-nya juga silakan dilihat. Ini merupakan rekapitulasi, jadi nanti ada beberapa sekolah ini akan turun mengisi dengan sendirinya. Gitu.
Lalu dipastikan kita melihat database-nya juga, nilai. Nah, ini nilai per sekolah masing-masing. Barangkali hanya seperti itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu pekerjaan Bapak Ibu guru PAI di dalam melakukan pelaporan tentang hasil ujian sekolah mata pelajaran PAI. Sepertinya sih kalau dibayangkan sulit dan ruwet, tetapi jika Bapak Ibu mengikuti tutorial ini dengan seksama, insya Allah tidak ada yang berat. Dan justru Bapak Ibu selain mempunyai dokumen yang paten, artinya double-double ada soft copy dan hard copy, Bapak Ibu lebih memiliki dokumen yang benar-benar valid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih tentu saja sekali lagi Bapak Ibu yang barusan menemukan channel SPSB, channel senang bisa selalu berbagi. Mohon untuk subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.